Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya dengan nomor NPM 255520023. Di sini saya akan mengerjakan tugas 9 bagian 2 kamar mesin dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Asroni STMT. Tentang tugas 9 bagian 2 di sini adalah materi pembahasannya tentang pengenalan tool haul dan thread ya. Yang pertama-tama itu bahannya adalah haul thread fitur 1 ya. Klik open. Nah, Eee, tentang tool haul ini tuh, tool haul tuh ya sesuai namanya yaitu bikin lubang ya. Ya lubang di lubang pada umumnya, tapi kan karena kita, sini apa ya, ya spesifiknya sih ya lubang-lubang baut gitulah ya. Di mana itu di sini ada jenis-jenisnya ya. Ini, apa ya, bentuk dasarnya, bentuk model dari, lubangnya dan ini, bentuk dalam lubangnya itu kayak gimana. Di sini kan ini ada drill atau ya ini ya lubang biasa. Di sini ada counter bore ini lubang ya bisa kayak lubang baut gitu ya, lubang baut yang dia itu kepala bautnya itu dibuat masuk ke dalam apa ya, dalam part ya, dalam body part atau ya benda gitulah ya. Nah, untuk yang spot space ini tuh dia ini tuh sebenarnya sama kayak counterbore ya, cuman ini lebih tipis saja. Jadi kepalanya dibuat masuk, kepala bautnya dibuat masuk, tapi dibikin rata dengan body part atau ya benda gitulah. Nanti yang terakhir itu di sini ada model bentuk countersink ya. Countersink ini tuh ya model baut yang biasanya kita jumpai di ya di umumnya lah, yang flat head atau kepala rata itu kan biasanya bentuknya kerucut gini ya bautnya. Di sini bentuk apa ya? Bentuk dalam lubangnya itu ada simple hole ya. Ini simple hole ini tuh ya jadi lubang biasa ya cuma lubang. Nah, ini ada clearance hole ini tuh ini harus simple hole cuman lebih ke bentuk apa ya? Lubang yang gunanya itu buat ya bebasin baut biar bisa lewat gitu. Nah, kalau misalnya kita punya dua papan yaitu papan A dengan papan B, di mana kita mau baut duanya baut kedua papan itu sekaligus, kita di papan A itu pakai clearance hole. Nah, untuk yang papan kedua baru pakai tappet hole gitu. Biar baut bisa melewati papan satu dan bisa dikunci di papan B. Ya intinya kayak gitulah. Nanti yang ketiga itu ada tappet hole, ini tuh ya lubang yang dikasih ulir ya. Nanti yang terakhir itu ada tappet hole. Ini tuh ya ulir cuman apa ya, dia tuh semakin semakin dalam ulirnya itu semakin mengecil. Yang dimana itu apa ya, kalau fungsinya itu biar semakin baut diputar masuk ke dalam tuh semakin kencang dan merapat gitu nah. Itu biasanya kayak kayak apa ya, di pipa-pipa dengan tekanan tinggi ya biar kuat lah. Ya mungkin kayak gitu. Terus yang kedua itu ada placement. Placement itu apa ya? eh, Fungsinya itu buat nentuin posisi lubang. Kayak yang umumnya itu linear, kayak ini tuh lubang yang ditentuin dengan memilih jarak dari dua sisi atau dua sudut. Ya, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada concentric. Ini tuh apa ya? Lubang di titik tengah sebuah ya kayak lingkaran gitu, tapi ya nggak harus lingkaran. Kayak misalnya di sini kan ini ada bentuk yang menyerupai lingkaran tapi bukan lingkaran ya. Ini kan kalau di sebuah part itu pasti kan ada apa ya, titik tengahnya atau ya center point-nya.
Nah, kalau data track ini tuh kalau misalnya kita bikin lubang sini dan kita pilih ininya, yang setengah lingkarannya ini, maka dia otomatis kekunci ke tengah titik pusat dari lingkaran ini ya, walaupun ini bukan lingkaran ya, tapi dia tetap punya titik pusat. Aduh, sorry ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada one point. Ini one point itu buat apa ya, part yang ada ya work point-nya. Jadi kita tinggal pilih di mana work point ya ini. Ya, dia otomatis ke ya di work point tersebut. Kalau misalnya di sini ada ya langsung di sini nanti ya langsung ke bentuk lubang di work point tersebut. Jadi ya nyesuaiin apa ya, bisa dipakai kalau ada ya center point atau work point-nya lah. Nah, ada yang terakhir itu from sketch. Nah, ini from sketch ini kita harus bikin poin-poinnya dulu di sketch, baru kita bisa pakai. Nah, untuk drill point ini tuh ujung dari lubang ya, yang kita bikin bisa tajam atau bisa flat. Nah, thread sini tuh apa ya? Jenis dari ulir yang kita pakai. Zest ini ya, zest ulirnya. Full depth ini maknanya itu apa ya? Kalau di apa tapa tapat hal ini tuh dia apa ya? Ulirnya tuh tembus sampai ke dalam. Terus ini direction ini tuh right hand left hand ini tuh arah ulirnya itu gimana? Kan ada baut yang diputarnya ke kanan, ada yang diputarnya ke kiri kan. Ya ini kayak gitu. Termination itu karena bentuk lubang apa ya? Kalau distance ini tuh kita masukin ya distance-nya di sini kalau drop out itu dia tembus ke menembus badan ya, menembus body part-nya. Kalau kita bikin lubang sini ya tembus di bawah lubangnya. Kalau tuh ini tuh kita yang milih ya di mana berhentinya. Kalau misalnya bikin lubang ya di sini ya misalnya di ya, ya kayak di sini terus kita beli sini tembus ke sini nanti di sini juga lubang tuh juga. Ya intinya kayak gitulah ya. Nah, untuk yang pertama-tama kita bakal bikin lubang di sini dan sini ya, di face ini. Oke. Untuk lubangnya sendiri itu pakainya apa ya? Kita samain dengan yang ini ya. Nah, kita pakainya placementnya itu linear ya. Kita taruh di sini. Nah, kita pilih sudut-sudutnya. eh Sisi-sisi yang ya misalnya apa ya? Lubang yang kita bikin dari sisi ini tuh jaraknya berapa gitu kan? 4. Terus dari sisi sini tuh berapa? 4 juga. Dia bakal otomatis ya kekunci posisinya. Ya dari dua sisi yang kita pilih. Untuk jenis lubangnya itu dia countersink, dapat. Nah, tipenya itu ansimetrik dengan size-nya itu 6. Untuk ininya ya diameter luarnya itu 6 mm dan kedalaman ininya tuh oh ya full depth. Nah, bakal kayak gini ya. Oh, sepertinya salah. Oke, kita ulangi dari awal. Oh, terminasinya kita ubah tadi ya. Ya, kita ke distance dulu. Nah, untuk dalaman apa? Dalaman lubangnya itu 10 mm ya. Mantap. Nah, saya bakal kayak gini. Selanjutnya kita juga bakal bikin yang sama di sini ya. Kita klik hole. Nah, settingannya bakal simpen tapi jangan lupa untuk kita cek lagi karena ya ada dalam beberapa kasus tuh bisa berubah ya. Kita pilih sudut ini juga sama 4. Ini juga sama 4 dari sisi ini 20 meter ya. Oke. Nah, dia akan seperti ini.
Untuk selanjutnya kita bakal bikin lubang di sisi-sisi ini, kayak ini, ya. Nah, itu klik hole. Nah, di sini kita bakal yang konsentrik karena ya ini kan hampir ya mengarah ke bentuk lingkaran, jadi dia ada titik pusatnya. Untuk interpretasinya itu trap kali ya. Ya, klik, pilih. Nah, dia otomatis ke itu ya. Apply. Di sini juga kita pilih, klik, apply biar nggak ulang. Kita apply. Untuk ya. Selanjutnya bakal jadi kayak gini. Untuk selanjutnya kita bakal apa ya? Lupa saya. Kita bakal ini ya, munculin garis axis yang ada di work axis 3 ini, dari visibility-nya. Nah, di sini kita akan gunakan hole yang one point ya. Sini nah, kan bisa dipilih poinnya ya. Nah, di sini kita pilih yang work axis-nya biar apa ya? Biar nanti kalau kita bikin lubang di sini juga otomatis akan sama ya lubangnya. Karena ya, karena work axis ya, dia ngikutin work axis-nya. Oke. Lubangnya itu simple ya. Ini 4, enter. Nah, bakal seperti ini ya. Nah, di sini juga otomatis terbentuk lubangnya ya. Nah, untuk ini kita matiin aja visibility-nya. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya kita disuruh pakai hole thread fitur yang kedua, cuman di sini ya kita langsung aja juga nggak apa-apa. Sebenarnya kita tuh bakal bikin lubang di sini dan di bagian yang satunya. Klik hole. Ini pakainya one point karena di sini ada work point-nya ya. Ya, center point-nya. Ya, work point-nya. Kita klik garis ini. Nah, untuk ini pakainya yang counter bore ya. Enggak sih. Oh, pakai yang clearance hole. Dengan standarnya yaitu unsymmetric, standard nya head cap, dan size-nya ya M5. Ini kita bikin loss. Diameter yang ini kita ubah ke 6 mm ya. Klik apply. Nah, kita langsung pindah aja ke yang satunya. Tuh. Klik aja poinnya. Nah, kita klik centang. Oke. Maka akan seperti ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bikin thread ya. Ya, ulir. Ya, karena ulir kan nggak seterusnya di dalam lubang ya. Ada ulir luar, ada ulir dalam. Ulir luar ya itu biasanya yang ada apa yang ada di baut. Nah, ulir dalam tuh biasanya ada di lubang. Nah, karena ini tuh ya mungkin yang bakal jadi sambungan ke part lain ya. Makanya kita akan kasih ulir di bagian luar. Nah, thread di bagian luarnya, clarification. Nah, karena ini tadi sudah saya coba-coba jadi size-nya udah langsung ada 90. Tapi di segmentasinya kita ubah ke yang 90 kali 4 ini ya.
klik apply, dan selanjutnya kita juga bakal bikin ulir, tapi ulir dalam ya, di bagian yang ini destinasinya kita ubah ke 2,5, kita klik OK. Nah, ini selanjutnya kita bakal bikin lubang lagi ya di sini untuk yang terakhir. Sini kita bakal pakai yang spot face ya, atau counterbar yang tipis dengan bagian dalamnya dapat hole. Nah, ini termasuknya kita ubah ke distance dulu ya. Kita pilih, kita atur jarak dari sisi sini itu 12 mili, terus dari sisi paling bawah ya, bukan yang ini, apa yang paling bawah, karena kan ini sisi apa ya, kotak di bagian apa sih ini, pilot ya, maka yang paling jauh di sini ya, berarti yang paling bawah. Ini 22,5. Nah, untuk distance-nya oke. Nah, 3TP-nya kita ubah ke din taper, size-nya kita ubah ke M5, dan di sini kita ubah ininya ke depth-nya ini 15 mm, terus kedalaman counterbar-nya ini 1 mm, dan spot face diameternya ini 12 mm ya. Ini enter, dan seperti ini. Oke. Sepertinya cukup itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila kurang pas atau kurang tepat dalam penjelasan ataupun proses pengerjaan, saya mohon maaf juga. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.